Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Raido Salatar dengan NIM 6705202102 dari kelas D3TT4403. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai multimedia untuk memenuhi jurnal modul 1 dari dasar komunikasi multimedia. Pertama, kita akan masuk ke yang namanya sejarah multimedia. Di sini, istilah multimedia adalah istilah yang berasal dari dunia teater. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media umumnya disebut pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia memanfaatkan lebih dari satu medium. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya Hyperchart oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989. Mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan Video Adapter Chart PS/2. Selanjutnya, pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pengguna dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video, bergerak atau animasi dan mendengar suara stereo, rekaman suara atau alat musik. Baiklah, kita masuk ke definisi multimedia menurut para ahli. Yang pertama ada MC Chomek 1996. Menurut MC Chomek, multimedia adalah gabungan-gabungan dari 3 buah elemen penting yang ada di dalamnya, yang meliputi suara, tulisan, dan gambar. Yang kedua ada Robin dan Linda pada tahun 2001. Menurut mereka, multimedia adalah sebuah alat yang bisa digunakan sebagai media presentasi yang lebih interaktif dan dinamis, di mana dalam media ini penggunanya dapat mengintegrasikan berbagai macam data mulai dari teks, grafik, video, animasi, dan juga audio. Yang ketiga ada Hofstadter pada tahun 2001. Menurut ia, multimedia dalam komputer adalah pemanfaatan teknologi komputer sebagai media dalam pembuatan serta penyatuan data berupa grafik, teks, gambar, serta audio dengan memanfaatkan perangkat lunak sehingga penggunanya mampu berkreasi, berinteraksi, serta berkomunikasi. Dan yang terakhir ada Turban pada tahun 2002. Menurut Turban, multimedia adalah kombinasi dari dua media, yaitu input dan output. Media yang dikombinasikan berupa teks, audio, video, gambar, grafis, dan juga animasi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian multimedia. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, multimedia artinya penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafik, animasi, dan teks. Selanjutnya, jika dijabarkan, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya lebih dari satu, sedangkan media artinya sarana untuk menampilkan atau mendistribusikan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, musik, dan lain-lain. Dan jika digabungkan, kedua kata tersebut dapat diartikan secara harfiah, yaitu multimedia adalah kombinasi berbagai sarana baik berupa teks, gambar, suara, animasi, maupun video untuk menampilkan atau sebagai medium untuk mendistribusikan informasi secara interaktif dalam berbagai bentuk melalui peralatan digital. Selanjutnya kita akan masuk ke kategori multimedia. Kategori multimedia itu ada dua. Yang pertama non-interaktif multimedia dan yang kedua ada interaktif multimedia. Kalau non-interaktif multimedia, user tidak mempunyai kendali atas aliran informasi dari aplikasi multimedia dan tidak ada interaksi timbal balik dengan user atau audiens. Contohnya, film dan demo tutorial. User tidak berperan aktif, hanya mengikuti apa yang ditampilkan oleh aplikasi multimedia. Sedangkan pada interaktif multimedia, user berperan aktif dalam mengatur jalannya aplikasi
atau arus informasi yang mau ditampilkan. Contohnya ada pada games dan e-application. Kita akan masuk ke pemanfaatan multimedia di berbagai bidang yang ada. Yang pertama, kita akan bahas di bidang pendidikan. Multimedia sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Dapat dilihat untuk materi pengajaran pada anak-anak sudah banyak dibuat dalam bentuk permainan. Misalnya, materi tentang matematika dibuat menjadi permainan yang menyenangkan sehingga anak-anak mudah memahami materinya. Yang kedua ada di bidang bisnis. Bentuk penerapan multimedia dalam bidang bisnis dapat terdiri dari materi presentasi, training, demo produk, iklan, digital katalog, atau kios informasi. Sebagai contoh, bisnis aksesoris yang terbuat dari karet gelang. Yang ketiga, yaitu di tempat umum. Multimedia di tempat umum biasanya dalam bentuk kios informasi. Pada tempat umum, seperti tempat perbelanjaan atau perbankan, seringkali menyediakan kios informasi sehingga untuk situasi tertentu dapat langsung mencari informasi yang diinginkan tanpa perlu menunggu bantuan dari petugas. Selanjutnya yaitu di dunia maya atau di internet. Dengan adanya multimedia di dunia internet, tampilan web mulai dinamis dan lebih menarik, serta dapat melihat berbagai macam video menarik di YouTube. Di dunia maya, semakin banyak pengguna yang semakin memanfaatkan multimedia ini, baik dalam pembuatan video singkat maupun foto yang telah diedit menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir ada di bidang hiburan. Pada bidang hiburan, sudah banyak sekali peranan multimedia khususnya di bidang game serta tontonan film bioskop. Umumnya di kalangan anak muda yang menyukai tontonan film bioskop, film-film yang sedang diputar di bioskop akan ditampilkan trailer untuk menarik minat penonton. Trailer ini dapat ditemukan pada website bioskop yang memutar film tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe aplikasi multimedia. Yang pertama ada presentasi. Presentasi adalah serangkaian slide yang berurutan yang terdiri dari kombinasi elemen multimedia yang ada. Umumnya, presentasi dibuat dengan Microsoft PowerPoint atau PPT atau Canva. Biasanya tipe presentasi digunakan pada saat pengajaran atau menjelaskan suatu produk saat rapat. Dan yang kedua adalah pembuatan logo. Apa itu logo? Logo merupakan simbol yang memiliki arti tertentu, di mana di kalangan masyarakat logo sangat penting. Dalam pembuatan logo sudah termasuk dalam multimedia, karena melibatkan desain atau menghasilkan gambar yang menarik dan memiliki arti. Selanjutnya yang ketiga yaitu video. Kenapa video? Dalam multimedia, definisi video adalah sumber multimedia visual yang menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan gambar yang bisa bergerak. Selanjutnya ada animasi 2D atau 3D. Apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak yang dibuat dari gambar, model, dan lain-lain yang difoto atau dibuat oleh komputer. Dan yang terakhir ada simulasi. Simulasi tipe berikutnya adalah simulasi yang umumnya menggunakan komputer untuk melakukan hal seperti di dunia nyata. Bentuk simulasi juga umumnya digunakan untuk pelatihan atau sebagai informasi bagi pengguna. Aplikasi berbentuk simulasi umumnya lebih interaktif. Baiklah, itulah pembahasan mengenai multimedia yang telah saya jelaskan. Berawal dari sejarah multimedia, pengertian menurut ahli multimedia, yang ketiga yaitu pengertian multimedia secara umum, yang keempat ada kategori, dan yang kelima ada pemanfaatan, dan yang terakhir ada tipe aplikasi multimedia. Itulah dasar-dasar mengenai dari multimedia yang telah saya jelaskan. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Saya Indira Ridho Salataro dengan NIM 6705220102 pamit undur diri. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.